Dengerin yuk, aku yang bacain. Hai, aku Fafa. Kali ini aku mau lanjutin bacain buku yang berjudul Ikigai, bab 1. Ikigai, kita berbeda satu sama lain. Namun, satu hal yang sama adalah bahwa kita semua mencari makna. Seni tetap muda saat menua. Menurut para ilmuwan yang mempelajari 5 zona biru, kunci umur panjang adalah diet, olahraga cukup, menemukan tujuan hidup atau ikigai, dan membentuk ikatan sosial yang kuat, yaitu dengan memiliki lingkaran teman dan hubungan keluarga yang luas. Apa alasan keberadaanmu? Menurut orang Jepang, semua orang memiliki ikigai, seperti yang bisa disebut seorang filsuf Prancis sebagai raison d'être atau alasan sebuah keberadaan. Beberapa orang telah menemukan ikigai mereka, sementara yang lainnya masih mencari. Meskipun mereka sebenarnya membawanya di dalam diri mereka. Ikigai tersembunyi jauh di dalam diri kita masing-masing. Untuk menemukannya, memerlukan pencarian yang telaten dan sabar. Menurut mereka, yang lahir di Okinawa, pulau dengan centenarian paling banyak di dunia. Ikigai adalah alasan kita bangun di pagi hari. Ikigai berdasarkan diagram Markowitz. Apa yang kamu cintai? Gairah? Misi? Apa keahlianmu? Apa yang di dunia butuhkan? Profesi? Keahlian? Kamu dibayar untuk apa? Apapun yang Anda lakukan, jangan pensiun. Memiliki ikigai yang jelas akan membawa kepuasan, kebahagiaan, dan makna pada kehidupan kita. Tujuan buku ini adalah untuk membantu Anda menemukan ikigai Anda, sekaligus berbagi wawasan filsafat Jepang tentang kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa yang langgeng. Satu hal mengejutkan yang perlu Anda perhatikan saat tinggal di Jepang adalah bagaimana orang-orang tetap aktif setelah mereka pensiun. Sebenarnya, banyak orang Jepang tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka terus melakukan apa yang mereka sukai selama kesehatan mereka memungkinkan. Tidak ada kata dalam bahasa Jepang yang berarti pensiun. Dalam artian, tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Seperti dalam bahasa Indonesia. Menurut Dan Buettner, seorang reporter National Geographic yang mengenal negara Jepang dengan baik, memiliki tujuan dalam hidup sangat penting dalam budaya Jepang. Sehingga gagasan pensiun tidak ada di sana. Pulau awet muda yang hampir abadi. Studi umur panjang menunjukkan bahwa rasa komunitas yang kuat dan ikigai yang jelas sama pentingnya dengan makanan Jepang yang terkenal sehat. Bahkan mungkin lebih penting.
Studi medis terbaru tentang centenarian dari Okinawa dan zona biru atau wilayah geografis tempat orang hidup paling lama lain memberikan sejumlah fakta menarik tentang manusia-manusia luar biasa ini. Tidak hanya hidup lebih lama dibanding populasi dunia lainnya, mereka juga menderita lebih sedikit penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Gangguan inflamasi juga jarang terjadi. Banyak dari para centenarian ini menikmati tingkat vitalitas dan kesehatan yang patut ditiru yang tidak terpikirkan oleh orang-orang lanjut usia di tempat lain. Tes darah mereka menunjukkan lebih sedikit radikal bebas yang bertanggung jawab untuk penuaan sel. Akibat minum teh dan makan hanya sampai perut mereka terisi 80%. Wanita mengalami gejala yang lebih sederhana selama masa menopause. Pria dan wanita mempertahankan tingkat hormon seksual yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Tingkat demensia atau pikun juga jauh di bawah rata-rata global. Karakter di balik ikigai. Dalam bahasa Jepang, ikigai ditulis sebagai menggabungkan yang berarti kehidupan dengan yang berarti menjadi berharga. Dapat dipecah menjadi karakter yang berarti baju besi, nomor satu dan menjadi yang pertama dalam pertarungan mengambil inisiatif sebagai pemimpin, dan yang berarti cantik atau elegan. Meski kami akan menerangkan setiap temuan di atas dalam bagian-bagian lain buku ini, hasil penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa fokus warga Okinawa pada ikigai memberikan rasa memiliki tujuan pada kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini berperan penting dalam aspek kesehatan dan umur panjang. 5 zona biru. Okinawa menempati posisi pertama di antara 5 zona biru dunia. Di Okinawa, wanita pada khususnya hidup lebih lama dan memiliki lebih sedikit penyakit daripada warga di tempat lain. 5 wilayah zona biru yang diidentifikasi dan dianalisis oleh Dan Buettner dalam buku The Blue Zones ialah sebagai berikut. Okinawa, Jepang, terutama bagian utara pulau. Penduduk setempat mengonsumsi makanan yang kaya akan sayuran dan tahu. Biasanya disajikan di piring kecil. Selain filosofi ikigai mereka, moai atau kelompok teman dekat juga memainkan peran penting dalam umur panjang mereka. Sardinia, Italia, khususnya provinsi Nuoro dan Ogliastra. Penduduk setempat pulau ini mengonsumsi banyak sayuran dan 1 atau 2 gelas anggur per hari. Seperti di Okinawa, sifat kohesif dari komunitas Pulau Sardinia adalah faktor yang berhubungan langsung dengan umur panjang. Loma Linda, California. Peneliti mempelajari sebuah kelompok bernama Advent Hari ke-7 yang berisi orang berusia terpanjang di Amerika Serikat. Semenanjung Nicoya, Costa Rica. Penduduk setempat tetap aktif setelah berusia 90. Penduduk di wilayah ini tidak memiliki masalah saat bangun pukul 5.30 pagi untuk bekerja di sawah. Ikaria, Yunani. 1 dari setiap 3 penduduk pulau di dekat pantai Turki ini berusia lebih dari 90 tahun.
sebuah fakta yang telah memberi Ikaria julukan The Island of Long Life, Pulau Hidup Lama. Rahasia lokal di sini merupakan gaya hidup yang berasal dari tahun 500 SM. Dalam bab-bab berikut, kami akan mengkaji beberapa faktor yang tampaknya menjadi kunci umur panjang dan ditemukan di zona biru. Khususnya di Pulau Okinawa dan kota Ogimi yang dijuluki Village of Longvity. Pertama, perlu diingat bahwa 3 dari 5 kawasan zona biru ini adalah pulau. Tempat sumber daya terhitung langka dan karenanya masyarakat harus saling membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagi banyak orang, membantu orang lain adalah ikigai yang cukup kuat untuk membuat mereka tetap hidup. Menurut para ilmuwan yang mempelajari 5 zona biru, kunci umur panjang adalah diet, olahraga cukup, menemukan tujuan hidup atau ikigai, dan membentuk ikatan sosial yang kuat, yaitu dengan memiliki lingkaran teman dan hubungan kekeluargaan yang luas. Anggota komunitas ini akan mengatur waktu mereka dengan baik untuk mengurangi stres, mengonsumsi sedikit daging atau makanan olahan, dan minum alkohol secukupnya. Mereka tidak melakukan olahraga berat, tetapi mereka bergerak setiap hari, berjalan, dan bekerja di kebun sayuran mereka. Orang-orang di zona biru lebih suka berjalan daripada berkendara. Berkebun yang melibatkan gerakan intensitas rendah setiap hari adalah olahraga yang sama-sama dilakukan oleh warga zona biru. Rahasia 80%. Salah satu ucapan paling umum di Jepang adalah hara hachi bu, yang diulang sebelum atau sesudah makan, dan berarti isi perut Anda sampai 80%. Kearifan kuno mereka menyarankan agar tidak makan sampai kenyang. Inilah sebabnya warga Okinawa berhenti makan ketika merasa perut mereka mencapai 80% dari kapasitasnya. Makan berlebih dapat melatihkan tubuh karena adanya proses pencernaan panjang yang mempercepat oksidasi sel. Tentu saja tidak ada cara untuk mengetahui secara objektif kapan perut Anda berada pada kapasitas 80%. Maksud dari istilah ini adalah bahwa kita harus berhenti makan saat mulai merasa kenyang. Misalnya adalah saat mengonsumsi kudapan tambahan berupa makanan ringan seperti pie apple setelah makan siang. Sebenarnya, kita tahu bahwa kita tidak benar-benar membutuhkannya. Mengonsumsi kudapan tambahan tersebut hanya memberikan kesenangan dalam jangka pendek. Akan tetapi, tidak memakannya akan membuat kita lebih bahagia di masa depan. Cara makanan disajikan juga penting, dengan menyajikan makanan di banyak piring kecil. Orang Jepang cenderung makan lebih sedikit. Makanan khas di sebuah restoran di Jepang disajikan menggunakan 5 piring yang diletakkan di atas nampan. 4 di antaranya sangat kecil dan hanya piringan utama yang sedikit lebih besar. Memiliki 5 piring di depan Anda membuat Anda merasa akan banyak makan. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya rasa lapar. Inilah salah satu alasan mengapa orang Barat yang hidup di Jepang biasanya sanggup menurunkan berat badan dan tetap langsing. Studi terbaru oleh ahli gizi mengungkapkan bahwa penduduk Okinawa mengonsumsi rata-rata 1.800 sampai 1.900 kalori per hari. Bandingkan dengan konsumsi kalori penduduk Amerika Serikat yang mencapai 2.200 sampai 3.300 kalori. Penduduk Okinawa memiliki indeks massa tubuh antara 18 dan 22.
Sedangkan indeks massa tubuh di Amerika Serikat mencapai 26 atau 27. Diet Okinawa kaya akan tahu, ubi jalar, ikan, atau 3 kali per minggu, dan sayuran sekitar 11 ons per hari. Dalam bab yang membahas tentang nutrisi, kita akan mengetahui bahwa makanan sehat dan kaya antioksidan dan termasuk dalam 80% ini. Moai terhubung seumur hidup. Sudah menjadi kebiasaan di Okinawa untuk membentuk ikatan yang erat dengan masyarakat lokal. Moai adalah sebuah kelompok informal beranggotakan orang-orang yang memiliki kepentingan bersama yang saling menjaga satu sama lain. Bagi banyak orang, melayani masyarakat menjadi bagian dari ikigai mereka. Tradisi Moai berasal dari masa sulit ketika petani berkumpul untuk saling membantu mengatasi hasil panen yang sedikit. Anggota Moai menetapkan adanya kontribusi bulanan bagi kelompok. Iuran rutin ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan terjadwal, makan malam, bermain go dan shogi atau catur Jepang, apapun hobi yang mereka miliki bersama. Dana yang dikumpulkan oleh kelompok seluruhnya digunakan untuk kegiatan. Tetapi, jika ada sisa uang, salah satu anggota Moai atau diputuskan secara bergiliran akan menerima sejumlah tertentu dari dana surplus tersebut. Dengan cara lain, menjadi bagian dari Moai akan membantu menjaga stabilitas emosional dan keuangan. Jika anggota Moai berada dalam masalah keuangan, dia bisa mendapatkan uang muka dari tabungan kelompok. Meski rincian praktik akuntansi setiap Moai bervariasi sesuai dengan kelompok dan sarana ekonominya. Perasaan memiliki dan saling mendukung akan memberi setiap individu rasa aman. Hal ini juga membantu untuk meningkatkan harapan hidup. Setelah mengantar singkat tentang topik yang dibahas dalam buku ini, kami akan melanjutkannya dengan melihat beberapa penyebab penuaan dini di kehidupan modern. Kemudian, mengeksplorasi berbagai faktor yang berkaitan dengan ikigai.